goes down, the stars come out. Baiklah, di sini saya Fani Aprilia dengan NIM A1C41948 akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya reaksi terang. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses reaksi terang non-siklik. Sebelum kita mengetahui proses ini, kita harus mengetahui di mana reaksi terang itu terjadi. Nah, reaksi terang ini terjadi di grana. Baiklah, pada proses reaksi terang ini, kita harus mengetahui fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini adalah apa. Nah, fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini adalah pusat dari reaksi terang itu sendiri. Dimana kita akan memulainya pertama dari fotosistem 1, dimana cahaya akan datang dan diserap oleh fotosistem 1, dimana elektronnya nanti akan diteruskan dan ditangkap oleh aseptor primer. Lalu aseptor primer menerima, serta dia melepaskan lagi elektron tersebut ke ferredoksin. Nah, ferredoksin ini kan sudah menangkap elektron, lalu dia akan melepaskannya lagi ke dalam kepada NADP plus reduktase. Nah, nanti elektron yang diterima oleh NADP reduktase ini akan digunakan untuk membentuk yang namanya NADPH. Lalu kita beralih ke fotosistem 2, di mana fotosistem 2 ini sama seperti proses fotosistem pertama, di mana cahaya datang lalu energi tersebut ditangkap oleh fotosistem kedua. Lalu elektron pada fotosistem 2 ini akan diteruskan dan ditangkap lagi oleh aseptor primer. Nah, lalu dari aseptor primer kemudian elektron itu dilepaskan dan ditangkap lagi oleh plastoquinon atau PQ. Nah, nanti elektronnya ini dilepaskan kembali dan akan ditangkap lagi oleh kompleks sitokrom. Di mana selanjutnya kompleks sitokrom ini juga melepaskan elektronnya dan diteruskan kepada plastocyanin atau PC. Nah, elektron tadi kan pada fotosistem pertama kan sudah dilepaskan. Otomatis fotosistem pertama itu tidak ada lagi elektron atau mengalami kekurangan elektron. Nah, elektron dari plastocyanin tadi itu diberikan kepada fotosistem 1, sehingga fotosistem 1 ini tidak mengalami yang namanya kekurangan elektron lagi. Lalu kita beralih ke fotosistem 2, di mana sebelumnya pada proses dari plastoquinon hingga plastocyanin itu akan terbentuk yang namanya ATP. Elektron yang tadi mengalir itu akan terbentuk yang namanya ATP. Lalu kita beralih ke fotosistem 2, karena cahaya tadi yang dari diserap terus elektronnya dilepaskan, maka otomatis fotosistem 2 ini juga mengalami kekurangan elektron. Jadinya ditambahlah dengan molekul air, yaitu ini nantinya akan dipecah menjadi H+ dan O2. Nah, O2 inilah hasil dari pemecahan itu. Nah, hasil akhirnya dari reaksi terang non-siklik ini adalah NADPH dengan ATP. Nantinya kedua hasil ini akan digunakan untuk melanjutkan di reaksi gelap. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi mengenai reaksi terang. Nah, di sini adalah proses reaksi terang pada siklik. Nah, di sini terjadi juga seperti proses yang sebelumnya, bahwa di fotosistem 1 dia akan menangkap cahaya dan energi itu akan diserap. Lalu pada fotosistem 1 elektron itu akan diteruskan ke aseptor primer. Nah, aseptor primer ini menangkap elektron tersebut lalu dilepaskan kembali menuju ferredoksin. Nah, ferredoksin ini juga akan melepaskan elektron tersebut dan akan diteruskan ke kompleks sitokrom. Lalu setelah ditangkap elektron itu, kompleks sitokrom ini juga melepaskan elektron tersebut dan diteruskan lagi ke plastocyanin. Nah, plastocyanin ini juga akan melepaskan elektron tersebut dan dikembalikan lagi ke fotosistem 1. Sehingga yang terjadi pada proses ini adalah elektron tersebut hanya memutar-mutar pada proses ini saja. Lalu pada proses reaksi terang siklik ini yang dihasilkan itu adalah ATP yang terjadi pada proses dari kompleks sitokrom hingga plastocyanin, itu akan menghasilkan ATP. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada reaksi terang siklik dan non-siklik? Nah, bedanya itu pada reaksi non-siklik tadi, itu yang dihasilkan adalah ATP dan NADPH, di mana dia nanti akan bekerja untuk melanjutkan pada reaksi gelap, di mana karena reaksi gelap itu kekurangan ATP, sehingga dibutuhkanlah ATP dari reaksi non-siklik tadi. Namun jika reaksi gelap tadi tidak membutuhkan ATP atau tidak kekurangan, maka reaksi siklik ini yang harus menghasilkan NADPH sama ATP-nya.
Kalaupun misalnya si reaksi gelapnya itu malah kekurangan, maka reaksi siklik ini harus memproduksi terus-menerus sehingga dapat menghasilkan ATP lebih banyak lagi. Jadi hasil dari reaksi tenang itu adalah ATP, NADPH, dan O2 yang sudah dipecah tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi gelap. Reaksi gelap adalah tahap kedua dalam proses fotosintesis setelah reaksi terang. Reaksi gelap berlangsung di stroma tanpa memerlukan cahaya. Reaksi gelap menggunakan karbon dioksida untuk membentuk gliseraldehida 3-fosfat yang merupakan gula berkarbon 3. Dalam sekali siklus Calvin akan dikeluarkan satu molekul gliseraldehida 3-fosfat. Tumbuhan perlu memerlukan 2 kali siklus untuk menghasilkan 2 molekul G3P yang kemudian akan disatukan menjadi glukosa. Langkah-langkah reaksi dalam siklus Calvin terbagi menjadi 3 fase, yaitu ada yang pertama tahap fiksasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Fase pertama yaitu tahap fiksasi atau fiksasi karbon. Di sini, karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan ribolusa bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco. Rubisco adalah protein enzim yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Dalam tahap ini, ribolusa bifosfat akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat. Dalam sekali siklus terdapat 3 molekul ribolusa bifosfat yang menangkap 3 molekul karbon dioksida akan menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat. Tahap kedua yaitu tahap reduksi. Masing-masing molekul 3-fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP yang sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi molekul 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Dibutuhkan 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Calvin. Hasil dari tahap reduksi adalah 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan sebagai bahan baku glukosa sehingga akan tersisa 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Nah, fase ketiga yaitu tahap regenerasi. Tahapan ini merupakan pembuatan kembali ribolusa bifosfat molekul dengan atom 5C dari sisa gliseraldehid 3-fosfat molekul dengan 3 atom C. Pada tahapan ini, 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul ribolusa bifosfat yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Sekian dari reaksi gelap. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fotosintesis tumbuhan C3, di mana fotosintesis ini disebut mekanisme C3, karena molekul yang pertama terbentuk setelah fiksasi karbon adalah molekul berkarbon 3-fosfogliserat. Kebanyakan tumbuhan yang menggunakan fotosintesis C3 disebut tumbuhan C3. Pada siklus fotosintesis tumbuhan C3 terdapat 3 tahap atau 3 fase, di mana fase pertama yaitu fiksasi karbon, di mana CO2 diikat oleh RUBP, selanjutnya diubah menjadi senyawa organik C6 yang tidak stabil hingga terurai menjadi 3-fosfogliserat. Masuk ke fase kedua yaitu reduksi. Setiap molekul 3-fosfogliserat menerima gugus fosfat baru. Suatu enzim mentransfer gugus fosfat dari ATP membentuk satu molekul 3-bifosfogliserat.
Selanjutnya, sepasang elektron diberi oleh NADPH untuk mereduksi satu molekul 3-bifosfoglycerat ini menjadi 6 molekul G3P atau gueraldehida 3-fosfat. Selanjutnya, satu molekul akan keluar sehingga menjadi glukosa hingga tersisa 5 molekul G3P saja. Terakhir yaitu tahap ketiga, yaitu regenerasi RUBP. Rangkai karbon yang terdiri dari 5 molekul G3P ini disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Untuk menyelesaikannya, siklus ini menggunakan 3 molekul ATP. Setelah itu, RUBP siap menerima CO2 kembali. Mungkin sekian dari saya tentang fotosintesis tumbuhan C3. Oke, saya Dina Ikmalia dengan NIM A1C419017. Di sini saya akan menjelaskan proses fotosintesis pada tanaman C4. Nah, tumbuhan yang termasuk kategori tanaman C4 itu apa saja sih? Nah, tumbuhannya itu seperti jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumputan lainnya. Nah, disebut tanaman C4 karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dengan menggabungkan dengan fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan karbon beratom 4C. Nah, pada proses fotosintesis ini terjadi pada dua tempat. Yang pertama itu pada mesofil daun yang disebut dengan siklus Hertzsprung, sedangkan pada sel-sel sarung berkas pengangkut itu disebut siklus Calvin. Nah, proses pada mesofil daun ini CO2 diikat oleh fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim PEP karboksilase akan menjadi asam oksaloasetat, di mana asam ini memiliki atom C4. Kemudian diubah menjadi asam malat, dan asam malat ini akan dipecah menjadi asam pirufat dan CO2. Nah, asam pirufat ini dia hanya memiliki atom C3, dan CO2 tadi akan dipindahkan ke sel-sel sarung berkas pengangkut. Dimana pada proses ini sama halnya yang terjadi pada tanaman C3, dimana hasil akhirnya akan menghasilkan glukosa. Siklus ini disebut dengan siklus Calvin. Nah, saya tidak perlu menjelaskan karena pada tahap ini sama halnya yang terjadi pada tanaman C3 yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kelebihan dari tanaman C4 ini daripada C3, karena pada tanaman C4 ini memiliki enzim PEP karboksilase yang tidak bisa mengikat oksigen, berbeda dengan enzim yang terdapat pada tanaman C3 yaitu enzim Rubisco. Nah, sehingga pada enzim PEP karboksilase ini tidak berebut oksigen dan juga CO2, sehingga dia bebas tidak harus hidup di daerah yang memiliki kadar CO2 yang tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM ini adalah tumbuhan yang umumnya hidup di wilayah yang tandus seperti kaktus. Di sini ceritanya, tumbuhan CAM ini mengambil CO2 pada malam hari. Kok bisa? Karena tumbuhan-tumbuhan ini menutup rapat stomatanya pada siang hari untuk menghindari proses transpirasi yang berlebihan, sehingga proses CO2 justru berlangsung pada malam hari. Pada saat stomatanya membuka lebar. Nah,
CO2 masuk, kemudian CO2 berikan juga dengan PEP dengan bantuan PEP karboksilase, dan dia juga akan membentuk asam oksale asetat juga, dan kemudian asam oksale asetat diubah menjadi asam malat. Nah, berhenti dulu selama ini malam hari. Nah, asam malat ini kemudian nantinya disimpan di dalam vakuola jadi ini akan disimpan di dalam vakuola sepanjang malam, tidak akan digunakan dulu. Nah, baru setelah siang hari pada saat mata itu menutup rapat, maka kita berpindah ke sini. Asam malat yang ada di dalam vakuola itu juga akan mengalami dekarboksilase menjadi asam pirufat dan karbon dioksida. Nah, asam pirufat selanjutnya nanti akan kemudian membentuk PEP dan karbonhidrat, sementara CO2 nya akan masuk ke dalam siklus Kelvin. Jadi CO2 yang ada di siklus H-Snack ini terjadi pada malam hari. Pengambilannya CO2 yang malam hari yang ada di siklus Kelvin. Ini adalah CO2 yang sebenarnya berasal dari wilayah yang sebelumnya, yaitu yang ada di mesofil daun, yang tadi berbentuk asam malat yang sudah mengalami dekarboksilasi, kemudian selanjutnya masuk ke dalam siklus Kelvin. Nanti ujung-ujungnya di sini juga akan terbentuk yang namanya karbonhidrat. Jadi karbonhidrat di sini pada tumbuhan CAM bisa dibentuk dari dua arah, dari proses asam pirufat menjadi PEP sampai karbonhidrat, bisa juga diperoleh dari siklus Kelvin yang menghasilkan glukosa.